Istriku Dewi Perang yang Sakti. Bab 1. Petir di Siang Bolong. Penjara neraka. Tempat ini tidak dimiliki oleh negara manapun, juga tidak di bawah kontrol pemerintahan negara manapun. Tempat ini menampung orang-orang paling mengerikan dan paling kejam di dunia. Setiap narapidana di tempat ini bisa menggetarkan dunia. Namun, hingga saat ini, tidak ada negara yang berani menyentuh tempat ini. Bukan hanya karena orang-orang kejam yang ditahan di sini, tetapi juga karena seorang pemuda di sini, Dirga Maharaja. Pada saat ini, lebih dari 100 orang kejam sedang berlutut di depan Dirga. Mereka sangat hormat, bahkan tidak mau membubarkan diri. Semua itu tidak lain karena Dirga akan bebas hari ini. Bos Dirga, inilah seluruh kekayaanku di negara Kambaja. Jumlahnya nggak banyak, hanya 50 miliar gulbi. Sebagai tanda penghargaan terdalamku atas dukungan bos selama beberapa tahun ini. Semoga bos bisa menerimanya. Bos Dirga, ini 50% sahamku di grup Bintang 5. Menurut harga saat ini sahamnya bernilai 100 miliar gulbi. Bos Dirga, ini adalah kartu eksekutif VVIP yang diterbitkan oleh keluarga Rothschild, hanya ada 3 di dunia. Fungsi kartu ini bisa melakukan tarikan besar sebanyak 50 miliar gulbi di bank manapun. Dengan kartu ini, bos juga bisa mendapatkan pinjaman setiap kalinya sebanyak 10 miliar gulbi dari 5 konglomerat terbesar di dunia. Bos Dirga, aku hanya seorang gelandangan. Aku nggak punya apa-apa selain plakat Istana Raja Langit dan sepasang anak kembar perempuan. Bos Dirga, aku akan mengeluarkan perintah pemanggilan pasukan pribadiku yang berjumlah 50.000 orang di negara Malaika. Apa-apaan kalian ini? Tingkah kalian seolah aku mau merampok kalian saja. Kalian meremehkanku. Takut aku akan mati kelaparan saat aku bebas nanti. Ampun bos, Bos Dirga tolong jangan marah. Semua orang gemetaran sampai tersungkur ke lantai. Baiklah, aku pergi dulu. Ingat, ya. Kalian harus bijak di sini, aku nggak mau membunuh siapapun di antara kalian dengan tanganku sendiri. Semua orang sangat ketakutan. Ampun Bos Dirga, bos tenang saja. Kami pasti akan menjaga tempat ini untuk Bos Dirga dan bos besar. Beberapa menit kemudian, di luar penjara. Kenapa kalian kemari? Begitu Dirga keluar dari gerbang penjara, 3 pria berjalan mendekatinya dan berlutut dengan satu lutut. Guru, kami di sini datang untuk menjemput guru dari penjara. Dirga menatap ketiga orang yang berlutut di depannya dan sangat bingung. Kalian ini, ya. Kalian yang satu komandan dari 3 pasukan negara naga, yang satu penguasa bangsawan keluarga Sudarsa, yang satu orang terkaya di negara naga. Kalian bukan orang-orang sini. Kalau sampai ketahuan penjaga penjara, apa kalian gak takut jadi bahan perbincangan panas? Cepat berdiri. Siap. Mereka bertiga bangkit dan berdiri di depan Dirga dengan hormat. Guru, ikutlah denganku. Aku akan memberikan posisi komandan 3 pasukan negara nagaku untukmu. Sembarangan kamu. Guru pasti ikut denganku. Putri dari keluarga bangsawan keluarga Sudarsa masih menunggu dinikahi guru. Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Aku yang paling banyak punya anak gadis. Guru, ikutlah denganku. Mulai sekarang, guru akan menjadi penguasa grup Harmadi. Orang terkaya di negara naga menyerahkan surat transfer saham grup Harmadi kepada Dirga. Dirga mengusap kedua pelipisnya, sakit sekali kepalanya. Kalian bertiga bahkan bisa menjadi kakekku. Apa-apaan ini? Kedepannya, aku hanya ingin berbakti kepada ibuku, membalas waktu yang terbuang dulu dengan istriku. Jangan ganggu aku lagi. Pergi kalian semua. Setelah selesai bicara, Dirga segera melompat ke perahu dan pergi. Dia hanya ingin cepat-cepat pulang. 5 tahun yang lalu, dia tersandung masalah hukum setelah membunuh seorang anak orang kaya yang menganiaya istrinya di resepsi pernikahannya. Malam itu dia ditangkap dan masuk penjara. Saat di penjara, dia bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berkata bahwa Dirga memiliki bakat seorang jenius dalam bela diri. Lelaki tua tersebut harus mengangkat Dirga sebagai muridnya. Waktu itu Dirga tidak banyak berpikir juga. Dia menganggap lelaki tua itu sebagai orang gila, lalu langsung setuju untuk menjadi muridnya. Namun, di kemudian waktu Dirga tahu bahwa dirinya salah besar. Setengah tahun kemudian, guru membawanya kembali ke penjara neraka. Sampai saat itu,
Dia tidak tahu bahwa guru sebenarnya adalah sipir penjara neraka, orang dengan kekuatan bela diri dan keterampilan medis terhebat di negara naga. Maka dari itu, dia mengikuti guru dengan tekun untuk berlatih berbagai ilmu bela diri dan mempelajari keterampilan medis. 3 tahun yang lalu, saat pergi, gurunya menyuruh Dirga untuk membantu Departemen Perang Negara Naga melawan musuh. Dirga menggunakan kekuatannya sendiri berhasil memukul mundur jutaan pasukan musuh dari perbatasan utara dan memenggal kepala lebih dari 100 dewa perang bintang 9 dari pihak musuh. Hanya dengan satu pertempuran ini, Presiden secara pribadi memanggilnya, memberinya gelar di Panglima Perang Neraka, menjadikannya orang pertama dalam 10.000 tahun berdirinya negara naga. Hanya dengan satu anggukan dia bisa langsung menjadi orang paling kuat dan kaya di dunia ini. Namun, saat ini Dirga hanya ingin pulang. Karena baru kemarin dia mendapatkan kabar, ternyata 5 tahun yang lalu anak orang kaya yang menyiksa istrinya itu belum mati. Setelah langit gelap, kota Langgara. Dirga tiba di sebuah kompleks perumahan mewah, dia memandangi gedung tinggi di depannya. Dengan tak sabar dia memasuki lift. Dia segera sampai di pintu sebuah kamar di lantai 7, merasa sedikit bersemangat dan juga bersalah. Ini adalah kamar pengantinnya dengan istrinya, Melly Martino. Dirga mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu, tetapi dia menemukan pintu tidak terkunci. Dari dalam terdengar suara wanita yang tidak asing di telinganya, "Kak Reno, kamu hebat sekali." "Itu. Bukannya itu suara Melly, istriku?" "Siapa Kak Reno?" Firasat buruk muncul hati Dirga. Dia pun mendorong pintu dengan keras dan bergegas masuk. Alhasil, dia terpaku di tempat saat melihat pemandangan di atas ranjang. Seperti petir di siang bolong. Seorang pria dan seorang wanita di tempat tidur, dalam keadaan telanjang. Wanita itu adalah istrinya, Melly, sementara pria itu ternyata adalah anak orang kaya yang katanya sudah dibunuh Dirga pada 5 tahun yang lalu, yaitu Reno Markus. Sialan, siapa itu? "Kak Reno, dia. Dia mirip Dirga." "Hah? Sial, benar-benar Dirga." Reno dan Melly mengenali Dirga. "Melly, katakan padaku, kenapa?" Api kemarahan di dalam hati Dirga membara berkobar-kobar, tatapannya seolah-olah membawa pisau. Melly meraih pakaiannya untuk menutupi tubuhnya, lalu dengan ekspresi acuh tak acuh berkata, kenapa apanya?" "Gak ada kenapa. Dirga, toh kamu sudah lihat sendiri. Jadi, gak ada yang perlu aku jelaskan lagi." "Sayang, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada Dirga. Lupakan saja atau aku saja yang mengatakannya." Reno menatap Dirga dengan ekspresi mengejek. Dirga, kamu gak lihat siapa dirimu? Kamu hanya seorang berandal rendahan. Apa kamu benar-benar berpikir kalau Lily akan jatuh cinta padamu? Sebenarnya ya, semua permainan ini aku dan Lily lakukan untukmu. Apa kamu tahu berapa harga rumah ini sekarang? Minimal 10 miliar. Dirga tampaknya mengerti sesuatu. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan menanyai Melly, katakan padaku, permainan apa?" "Dari dulu, aku selalu menjadi pacar Kak Reno." "Dari dulu, aku itu pacar Kak Reno." Setelah Melly selesai bicara, Reno melanjutkan dengan mengatakan, aku bisa bersaksi tentang ini." "Bagaimana Dirga? Terkejut nggak?" "Semua kejadian ini sejak awal adalah permainan yang aku dan Lily buat untukmu. Tujuannya tentu saja demi rumah ini. Kalau enggak, kamu pikir kamu bisa membunuhku begitu saja?" "Baiklah, aku dan Lily sudah cukup baik kepadamu. Kami sudah mengatakan yang sebenarnya. Sekarang kamu bisa pergi. Oh ya, seminggu lagi, aku dan Lily akan menikah di Hotel Richie. Nanti, aku bisa mengizinkanmu masuk dan makan gratis." Duar. Dirga seolah tersambar petir. Dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya lagi. Plak! Plak! Dirga menampar Melly dan Reno sampai tersungkur ke lantai. "Bajingan, kamu masih berani memukulku? Cari mati!" Reno sangat marah dan kaget. Dia tidak menyangka Dirga masih berani memukulnya. "Memukulmu? Aku juga berani membunuh kalian berdua." Dirga meraih leher Melly dan Reno lalu mengangkatnya. Dalam sekejap, mereka berdua tidak bisa bernapas dengan lancar. Wajah mereka seketika pucat. "Ada apa ini? Sejak kapan Dirga begitu kuat?"
Reno dan Meli panik, mereka merasa mereka akan mati lemas. Dirga, lepas. Lepaskan tanganmu. Apa kamu masih mau masuk penjara? Kata-kata Meli melemahkan kekuatan di tangan Dirga seketika. Akhirnya Dirga pun melepaskan keduanya. Dia melirik Meli sekali lagi dan merasa muak. Plak! Dirga menampar wajah Meli dan meninju Reno sampai terjatuh. Kalian pasangan sialan, aku akan selalu mengingat kalian. Meli, rumah ini waktu itu aku beli tunai, ternyata harganya sekarang mencapai 10 miliar. Kalau begitu, aku beri kalian waktu selama 3 hari untuk mengembalikan 10 miliar itu padaku. Kalau enggak, kalian akan menyesal sudah dilahirkan ke dunia ini. Dirga pergi, dia tidak pernah membayangkan akhir yang seperti ini. Dia ingin membunuh Meli dan Reno, tapi itu terlalu mudah bagi mereka berdua. Dirga ingin membuat mereka berdua tidak punya apa-apa, agar keduanya menyesali semuanya. Dia tidak menginginkan rumah ini lagi, sudah kotor. Namun, uang itu harus kembali ke tangannya. Suasana hati Dirga sangat kacau. Saat itu sudah larut malam, semua angkutan umum untuk kembali ke rumah sudah tidak beroperasi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan mencari bar untuk minum, lalu tidur nyenyak dan pulang besok pagi. Bab 2. Dewi Perang Angsa Putih. Di dalam apartemen. Reno terus marah-marah, "Brengsek Dirga, mati saja kamu. Seharusnya aku membunuhmu 5 tahun yang lalu. Sialan, kamu masih mau uang? Tunggu aku." Sebagai tuan muda dari keluarga konglomerat kelas 3, mana pernah Reno mengalami penghinaan seperti itu? Dia tidak bisa menahan emosi ini. "Kak Reno, kamu harus membunuh Dirga. Beraninya dia memukulmu. Cepat suruh anak buahmu bunuh dia." Meli menggertakkan giginya, wajahnya sudah berdarah karena tamparan tadi. Keluarga Martino hanyalah keluarga kecil kelas 9 di kota Langgara. Tetapi sejak dia menemani Reno, keluarga Martino mendapatkan peluang luar biasa dan berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Sekarang keluarga Martino hanya selangkah lagi dari menjadi keluarga konglomerat kelas 3. Meli tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermalukan. Dia tidak akan memberi Dirga sepeser pun. "Sayang, kamu tenang saja. Mudah sekali untuk membunuh Dirga. Sekalipun dia nggak bisa dibunuh, antarkan saja dia ke gerbang kematian. Bukannya kamu tinggal di pinggiran kota." Waktu itu yang bertanggung jawab adalah Jagger dan anak-anak buahnya. "Sekarang aku telepon Jagger. Aku suruh dia lumpuhkan Dirga." Tepat setelah Reno menelepon, telepon berdering lagi dan telepon itu dari ayahnya. Setelah selesai telepon, Reno bersemangat berkata kepada Meli, ayahku telepon. Pamanku sedang dalam perjalanan pulang." Paman bilang, Dewi Perang Bintang 7, si angsa putih yang baru diangkat dari Departemen Perang 3 bulan yang lalu sudah dalam perjalanan ke kota Langgara. Ayahku menyuruhku pulang besok pagi dan pergi bersama pamanku untuk menemui Dewi Perang Angsa Putih itu. Paman adalah seorang jenderal bintang 9, ini adalah kesempatanku untuk menaikkan derajat keluarga Markus. Kalau aku bisa mendapatkan kesan baik dari Dewi Perang itu, mungkin keluarga Markus bisa melompat ke keluarga kelas 2, bahkan menjadi keluarga kelas atas. Selain itu, pamanku sudah berjanji kepada ayahku bahwa dia secara pribadi akan meminta Dewi Perang Angsa Putih untuk menjadi saksi pernikahan kita. Begitu mendengarnya, Meli langsung mencium Reno dengan penuh semangat. "Benarkah Kak Reno? Kakak baik sekali padaku. Ngomong-ngomong, Kak Reno, apa status Dewi Perang Bintang 7 yang bernama Angsa Putih itu lebih tinggi dari pamanmu?" "Tentu saja. Pamanku hanya seorang jenderal perang, tapi si Angsa Putih adalah Dewa Perang, Bintang 7 pula. Statusnya jelas jauh lebih tinggi dari pamanku." "SSHH." Meli langsung terkejut dengan kata-kata Reno. Pada saat yang sama, dia sangat antusias. Dia sangat senang karena dirinya sudah memilih Reno 5 tahun yang lalu. "Kak Reno, huhuhu. Kamu baik sekali pada aku akan melahirkan banyak anak untukmu." Meli dengan antusias menangis dan memeluk Reno. Di bar, Dirga memesan sebuah ruang pribadi dan memesan semeja anggur. Setelah mabuk dalam alunan musik, dia pun tertidur di sofa. Dia baru saja tertidur kemudian dua wanita cantik membuka pintu. Pria ini akhirnya ketemu, Jenderal. Apa Jenderal yakin dia tunangan yang belum pernah Jenderal temui itu? Kenapa dia seorang pecandu alkohol? Aisyah,
Diam. Wanita yang dipanggil sebagai jenderal itu memiringkan kucirannya lalu berdiri tegak. Seluruh tubuhnya memancarkan wibawa yang dingin dan tajam. Sepasang mata besar hitamnya bersinar dan dalam. Wajah cantiknya yang tanpa darah membuatnya terlihat seolah akan mati kapan saja. Namanya Zira Manggala, Dewi Perang Bintang 7 baru di Departemen Perang 3 bulan lalu. Nama kodenya Angsa Putih. Zira terbatu pelan dan menatap Dirga yang mabuk di sofa dan tidak bangun. Kemudian, Zira berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya 4 tahun yang lalu, aku pulang dan ayahku datang menjemputku di bandara. Dalam perjalanan, ayahku dan aku disergap lebih dari belasan kepala keluarga dari keluarga musuh. Kami terluka parah dan hidup kami dalam bahaya. Kalau penyelamatku nggak kebetulan lewat untuk membantu, ayahku dan aku pasti sudah mati sejak lama. Kemudian, penyelamatku itu juga membantuku dan keluarga Manggala. Dia sudah begitu banyak membantu kami, tapi dia malah nggak pernah dapat imbalan apapun. Sebagai imbalan atas kebaikannya, ayahku awalnya ingin menjodohkanku dengan anak buahnya, tapi ayahku justru mengatakan bahwa penyelamatku itu punya satu-satunya murid yang baik. Jadi, ayahku setuju untuk memberikanku kepada satu-satunya muridnya. Orang itu adalah Dirga. Cincin di tangan Dirga dan cincin di tanganku ini sepasang, nggak mungkin salah." Zira mengambil cincin kuno dari sakunya dan meletakkannya di tangannya. Setelah mengucapkan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas, wajahnya menjadi sedikit pucat hingga kesulitan bernapas. Namun, Aisyah malah meragukan Dirga, Jenderal, sudah zaman apa sekarang ini? Kenapa Paman masih percaya tahayul? Bukankah ini sama saja dengan menjadikan hidup Jenderal sebagai lelucon? Ya, aku akui bahwa gurunya Dirga memang menjadi penyelamat keluarga Manggala. Tapi bukan berarti Jenderal harus menikah dengan Dirga, kan? Lihatlah Dirga ini, tukang mabuk, manusia biasa, tanpa kekuatan apapun. Dia benar-benar nggak pantas untuk Jenderal. Dia pernah masuk penjara dan diselingkuhi istrinya. Aku yakin sekali, gurunya pasti akan langsung menampar dan membunuh muridnya ini kalau dia melihatnya yang sekarang. Dia pasti akan menyesal menjadikan Dirga sebagai muridnya. Jenderal, kamu adalah Dewi Perang Bintang 7 yang terkenal. Pertempuran 3 bulan yang lalu, Jenderal bertarung sendirian melawan 3 dewa musuh di negara Sutara, memenggal 2 dari mereka dan melukai 1 dengan serius. Tapi Jenderal juga membayar mahal dan menderita luka serius. Para dokter terkenal yang dipimpin oleh Dr. Ajaib Shon dari Ikatan Dokter Nasional berkumpul di Departemen Perang dan mengeluarkan perintah militer. Gak peduli berapapun harganya, mereka harus bisa menyembuhkan luka Jenderal. Tapi kenapa Jenderal gak mematuhi pengaturan Departemen Perang, malah kesini mencari Dirga? Jenderal, aku memohon padamu jangan marah. Ikuti aku pulang ke Departemen Perang untuk diobati oleh para dokter ajaib itu. Aku mohon Jenderal. Aisyah berlutut tepat di depan Zira dengan air mata. Setelah selesai bicara, wajah pucat Zira menunjukkan senyum yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kelembutannya sungguh luar biasa. Keesokan paginya, Dirga terbangun dalam keadaan kepala sakit seperti akan meledak. Hal pertama yang dia katakan ketika dia membuka matanya adalah mau minum air. Namun, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Karena dirinya bukan di bar. Di mana ini? Dirga mengusap kepalanya, melihat sekeliling dengan hampa dan segera mendapati dirinya terbaring di tempat tidur besar. Ini adalah kamar wanita. Pada saat ini, pintu terbuka dengan mencicit. Zira datang dengan segelas air. Sudah bangun? Minum air nih. Dirga langsung tertegun. Ah, kamu, siapa kamu? Di mana aku? Jam berapa sekarang? Aku ingat aku minum tadi malam. Suara Dirga tiba-tiba berhenti, karena saat ini dia memperhatikan bahwa Zira hanya mengenakan piyama tipis yang hampir transparan. Bentuk tubuhnya terlihat dan sangat menggoda. Luka wanita ini parah sekali. Ia seorang petarung pula. Siapa dia sebenarnya? Bab 3. Tunangan. Siapa dia sebenarnya? Meskipun pada saat itu Dirga terpaku oleh tubuh dan wajah Zira, Dirga langsung dapat mendiagnosis cedera Zira dan bisa melihat bahwa dia adalah seorang petarung. Tanpa menghiraukan tatapan Dirga, Zira mendekati tepi tempat tidur dan menyerahkan cangkir itu. Dirga mengambil gelas air dan meminumnya dengan cepat. Barulah Zira berkata dengan tenang, "Ya hai Dirga, aku Zira Manggala, tunanganmu." "Apa?"
Tunanganku? Dirga bingung, dia sama sekali tidak punya pikiran untuk mengagumi tubuh indah Zira. Tunanganku dari mana? Tepat ketika Dirga bingung harus apa, Zira tiba-tiba bersandar ke pelukannya dan berkata, "Ya, aku ingin memberikan diriku kepadamu tadi malam, tapi kamu mabuk sekali. Sekarang kamu sudah bangun. Cuaca di luar cerah sekali, kita jangan lewatkan pagi yang indah ini." Setelah itu, Zira mencium bibir Dirga. Dirga terkejut, tetapi sebagai panglima perang neraka, kemampuannya untuk menahan nafsu tentu saja tidak buruk. Jadi, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Zira untuk mendorongnya. "Nona Zira, apa yang kamu lakukan? Jangan gegabah, jangan asal ciuman. Apa kamu gak merasa kalau kita perlu ngobrol baik-baik? Kamu bilang kamu tunanganku, tapi kenapa aku gak ingat kalau kita sudah tunangan? Aku bukan orang sembarangan. Kalau begini, bukannya gak adil juga buat kamu?" Zira sangat marah ketika mendengar kata-kata Dirga. "Apa maksudmu? Maksudmu aku wanita sembarangan? Oke, kalau begitu hari ini aku tunjukkan kesembaranganku padamu." Zira langsung melangkah ke depan Dirga, meletakkan tangan di wajah Dirga dan menciumnya. Dia benar-benar marah. Zira seorang dewi perang bintang 7 ditolak meskipun sudah mengambil inisiatif. Meski begitu, penilaian Dirga adalah Zira seorang wanita sembarangan. Wanita manapun akan marah jika dikatai seperti itu. Dirga merasa mulutnya dipaksa buka dan arus listrik menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ada saat ketika dia ingin berbalik dan menekan Zira di bawahnya, tetapi ketika dia memikirkan cedera Zira, dia langsung tenang dan mendorong wanita itu menjauh. Kemudian, Dirga berkata dengan cepat, "Nona Zira, jangan marah, kamu salah mengerti kata-kataku. Aku nggak bermaksud begitu. Selain itu, kamu terluka parah. Kalau kamu ingin sekali melakukan itu denganku, apa kamu nggak takut mati?" Zira sangat terkejut. "Kamu bisa melihat lukaku? Kamu asal ngomong, ya? Wajahmu pucat sekali, siapapun bisa melihatnya. Aku nggak percaya. Kalau begitu katakan padaku cedera macam apa yang aku derita." Zira tiba-tiba penasaran dengan Dirga, tapi dia tidak mempercayainya. Karena dirinya menderita luka dalam. Jangankan orang biasa, bahkan para dokter terkenal dari Ikatan Dokter Nasional saja dari awal tidak bisa melihatnya. Mungkinkah Dirga adalah makhluk asing? Sebelum datang ke sini, Zira sudah menyelidiki Dirga dan tahu bahwa Dirga sebelumnya berada di penjara. Saat tahu Dirga baru saja diselingkuhi istrinya, hal ini menunjukkan bahwa Dirga adalah pria gagal tak berguna. Bagaimanapun juga, Dirga adalah murid dari penyelamatnya, jadi Zira tetap menaruh sedikit harapan dari Dirga. Pada saat ini, Dirga berkata, "Di cedera dalam, sistem meridian tubuhmu terputus dan ada gumpalan darah di paru-paru." Pengobatan tradisional berfokus pada pemeriksaan melihat, memeriksa denyut nadi, mendengar, mengendus dan bertanya. Aku punya sedikit pengalaman selama itu berhubungan dengan pengobatan tradisional. Bakat medisku lumayan. Hanya dengan mengamati tubuh, wajah dan kontak fisik denganmu tadi, mudah sekali untuk mendiagnosis cedera dalammu. Kata-kata Dirga sangat mengejutkan Zira. Zira bukan seorang dokter, dia tidak paham tentang ilmu medis. Namun, mana mungkin hal ini tidak mengejutkannya. Dirga membuat diagnosis yang akurat tentang luka dalamnya dalam waktu singkat, hanya berdasarkan mata telanjang dan kontak fisik pertama dengannya. Murid penyelamatnya itu benar-benar bukan orang sembarangan. Zira sangat penasaran pada Dirga dan ingin tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. "Nona Zira, kita tenang dulu, oke? Pertama-tama, aku seorang dokter. Aku bisa menyembuhkan lukamu, hanya saja sedikit rumit. Kalau kamu mempercayaiku, aku bisa melakukan pengobatan akupuntur untukmu. Tentu saja, ini adalah proses yang panjang. Sebenarnya, aku rasa kita harus membahas pertanyaan pertamaku. Menurutmu?" Dirga mengatakan hal yang sama, Zira tidak lagi bersikeras melakukan itu dengannya. Zira bangkit dan meninggalkan Dirga, lalu duduk di samping dan berkata, "Iya, kalau kamu ada pertanyaan kamu boleh tanya sekarang." "Oke, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Nona Zira, kamu bilang kamu tunanganku. Apa kamu punya suratnya?" "Nggak, tapi aku punya cincin ini dan kamu punya juga. Cincin ini sepasang. Ini buktinya. Selain itu,
Kalau aku menyebut nama seseorang, kamu akan mengetahuinya. Ravan Syafiq. Ravan Syafiq? Kamu kenal guruku? Dirga sudah lebih percaya begitu dia melihat cincin di tangan Zira dan mendengarnya menyebut nama gurunya juga. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia bertemu guru di penjara 5 tahun yang lalu, guru mengatakan akan mencarikannya 7 istri. Selain itu, ketika guru meninggalkan penjara neraka, dia juga menyebutkan bahwa dia sudah menyiapkan 7 pernikahan untuknya. Dia juga diberi cincin, yang dia kenakan di jari-jarinya. Dia juga mengatakan bahwa masing-masing dari 7 tunangannya memiliki satu dan masing-masing adalah sepasang dengan dia. Hanya saja, di dalam hatinya hanya ada Meli. Dia tidak menganggap ucapan gurunya serius sama sekali. Namun, sekarang semuanya ternyata sungguhan. Kemudian, Zira menceritakan tentang bagaimana Ravan menyelamatkannya dan ayahnya 4 tahun lalu, juga bagaimana ayahnya menjodohkannya dengan Dirga. Akhirnya, Dirga pun percaya sepenuhnya. Oh ternyata begitu, aku nggak menyangka bisa begitu. Nona Zira, apa Nona bisa menghubungi guruku? Jangan salah paham, kamu itu wanita cantik, asalkan normal, pria manapun nggak akan menolakmu. Kalau aku benar-benar menikahimu, aku akan memperlakukanmu dengan baik selama hidupku. Tapi ini terlalu mendadak, kamu sedang terluka parah. Lukamu pasti bisa sembuh lebih cepat kalau guruku yang mengobatimu. Ucapan Dirga memang ada benarnya, dia sudah lama sekali tidak menghubungi gurunya itu. Dia juga sangat ingin bertemu gurunya, akan sangat bagus jika Zira bisa menghubunginya, jika perlu menghubunginya lagi. Kamu adalah murid penyelamatku. Aku percaya keterampilan medismu. Aku sudah sangat berutang budi kepada penyelamatku. Bagaimana aku masih punya malu untuk mengecewakannya lagi? Selain itu, penyelamatku itu sudah lama meninggalkan negara naga. Kamu saja bahkan gak bisa menghubunginya. Kamu pikir aku bisa menghubunginya? Kamu gak perlu khawatir. Pelan-pelan lukaku bisa sembuh. Bahkan untuk seumur hidup, aku bersedia mempercayaimu. Dirga ragu-ragu, Zira terlalu sempurna dan cantik. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, Dirga merasa seperti sedang bermimpi. Dia takut tiba-tiba terbangun dari mimpi ini. Aku nggak suka pria pelin-pelan. Mau berapa lama penyembuhannya, aku percaya kamu. Sekalipun kamu nggak bisa menyembuhkanku, aku nggak akan menyalahkan kamu dan nggak akan pergi meninggalkan kamu juga, diujar Zira. Zira tentu berharap Dirga bisa menyembuhkan lukanya, tetapi dia berharap proses ini akan berlangsung seumur hidup. Dengan begitu, dia bisa tinggal bersama Dirga selamanya tanpa terpengaruh oleh masalah di rumah. Oke, Nona Zira berbaring dulu. Aku harus membersihkan memar di paru-parumu dengan akupuntur dulu. Kamu harus melepas semua pakaianmu. Dirga tidak ragu-ragu. Bahaya jika dia ragu-ragu, mungkin tak akan bisa mengontrol diri lagi. Wus! Zira sudah melepaskan baju tidurnya, tubuh indahnya yang menggemaskan tersaji di depan mata Dirga. Tiba-tiba, Dirga merasa pusing. Jangan sembarangan. Lagi pula, tadi peluk-peluk sudah, sentuh-sentuh juga sudah. Dirga berkata dalam hati untuk membuang pikiran-pikiran lain yang mengganggu di benaknya. Setelah itu, dia menusuk dada Zira dengan jarum perak di tangannya. Bab 4 Ibu dipukuli. Mungkin sakit sedikit. Kamu tahan sebentar. Jarum kedua ditusukkan, kemarilah. Letakkan bantal di belakang dadamu di posisi ini. Dengan satu tusukan ini, gumpalan darah di paru-parumu akan dibersihkan sepenuhnya dalam waktu setengah jam. Dirga berkata demikian sambil meraih bantal dan menyerahkannya kepada Zira. Setelah setengah jam, memar di paru-paru Zira benar-benar hilang. Ekspresi wajahnya langsung membaik, sosoknya pun makin cantik dan bergairah. Sekarang aku perlu menusukkan jarum lagi dan melindungi sistem meridian tubuhmu terlebih dahulu. Ini adalah luka fatal. Selanjutnya, kamu harus membentuk kembali sistem meridian tubuhmu dan itu membutuhkan 16 jenis herbal langka. Selain itu, perlu direbus menjadi pil obat. Aku belum punya bahan-bahan itu sekarang, tapi aku jamin akan bisa membelinya dalam 2 hari. Apa kamu benar-benar bisa membentuk kembali sistem meridian tubuhku? Zira makin penasaran dengan Dirga sekarang, dia belum pernah mendengar tentang teknik pengobatan ini. Tentu saja, hanya agak rumit saja. Tindakan pengobatan Dirga masih belum berhenti, tubuh Zira hampir penuh dengan jarum perak saat ini. Sepanjang proses ini,
Zira berbaring dengan tenang sambil sesekali melirik Dirga. Jantungnya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Sedikit demi sedikit memori perang dan membunuh itu hilang dari benaknya. Setelah beberapa tahun ini, dia tidak pernah merasa senyaman saat ini. Dia perlahan menutup matanya dan menikmati ketenangan yang langka ini. Tanpa sadar, 1 jam berlalu. Nona Zira, aku sudah melindungi sistem meridian tubuhmu dengan akupuntur. Sekarang kita mulai mencabut jarumnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Raut wajah Zira terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah merasa sangat beruntung. Namun, dalam hatinya justru tidak senang. Seruan itu karena dia sudah sepenuhnya yakin bahwa Dirga dapat menyembuhkan luka dalamnya dalam waktu singkat. Saat itu terjadi, dia harus menghadapi rasa tersiksa di rumah. Dirga melihat ada yang salah dengan ekspresi Zira dan buru-buru berkata, Nona Zira, kamu kenapa? Kenapa kelihatannya nggak senang sama sekali? Nggak apa-apa, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Dirga, terima kasih banyak. Bicara apa kamu ini? Kamu, kan tunanganku. Kenapa kamu mengatakan ini? Cederamu sangat serius. Meskipun aku sudah membersihkan memar dari paru-parumu dan melindungi sistem meridian tubuhmu dengan akupuntur. Kamu nggak boleh melakukan olahraga berat, kamu harus lebih banyak beristirahat dan jangan terpancing emosi. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Aku harus pulang untuk menemui ibuku dulu. Aku akan kembali besok untuk perawatanmu selanjutnya. Juga, aku sudah menyusun daftar resep untukmu. Aku pergi nanti, aku akan membelinya. Dan menyuruh seseorang untuk mengantarkannya kemari. Sebelum lukamu benar-benar sembuh, kamu harus makan dan minum obat sesuai dengan resep yang aku berikan. Kata-kata Dirga menyentuh Zira dan menghangatkan hatinya. Ternyata seperti ini rasanya dipedulikan seseorang. Zira menatap Dirga dengan sedikit kelembutan di wajahnya dan berkata dengan lembut, Terima kasih Dirga, tulis saja resep dan obatnya, aku akan menyuruh Aisyah membelinya nanti. Ketika kondisi tubuhku lebih baik, aku akan pulang bersamamu untuk mengunjungi ibumu. Oke, kalau begitu ingat apa aku katakan tadi, istirahatlah dengan baik dan jaga suasana hatimu tetap bahagia. Dirga dengan cepat menuliskan resep dan menyerahkannya kepada Zira. Saat hendak pergi, sebuah telepon dari nomor tidak dikenal pun datang. Dirga menjawab tanpa terlalu banyak berpikir. Apa kamu anggota keluarga Tika Gabean? Terdengar suara seorang wanita. Ya, aku anaknya, Dirga. Ada apa dengan ibuku? Dia sekarat, cepat datang ke rumah sakit rakyat daerah. Duar. Seperti petir di siang bolong, Dirga belum sempat menanyakan apa yang terjadi dan telepon itu sudah dimatikan. Nona Zira, aku harus pergi dulu. Ibuku masuk rumah sakit. Aku harus pergi menemuinya. Dirga segera pergi. Begitu dia pergi, Aisyah datang ke kamar Zira. Jenderal terlihat jauh lebih baik. Apa Jenderal tidur dengan Dirga tadi malam? Kenapa Jenderal nggak mau mendengar ucapanku? Sekarang semuanya sudah terlambat. Aisyah mulai menangis terseduh-seduh. Sebenarnya, dia selalu ada di luar, tetapi tanpa izin Zira, dia tidak berani masuk. Dia juga tidak tahu bahwa Dirga sedang menyembuhkan Zira. Jangan menangis. Ambil resep ini, kedepannya kamu harus memberiku obat dan makanan sesuai dengan resep-resep ini. Sekarang siapkan mobilnya. Ibu Dirga ada di rumah sakit. Aku harus memeriksanya. Cepat sedikit. Zira khawatir, terdengar jelas dari nada bicaranya. Aisyah langsung merasakan suhu di udara mendingin. Dia pun segera mengambil resep lalu lari keluar untuk menyiapkan mobil. Rumah sakit rakyat daerah. Pada saat ini, Dirga sudah tiba di rumah sakit dan menanyakan lokasi ruang rawat ibunya di resepsionis. Setelah itu, dia segera pergi menuju ruang rawat tersebut. Namun, sekelompok orang berjaga di luar bangsal dan mengelilingi Dirga saat melihat kedatangannya. Kamu anak Tika Gabean? Kamu datang tepat waktu, cepat berikan uangnya, 200 juta. Uang apa? Kalian siapa? Apa yang sudah kalian lakukan pada ibuku? Uang apa? Tentu saja, uang biaya perlindungan. Bumu keras kepala sekali nggak mau bayar biaya perlindungan, jadi kami harus mematahkan kakinya. Duar. Kaki ibunya dipatahkan? Plak. Plak. Plak.
Dirga menampar dengan beberapa tamparan berturut-turut, menampar semua orang sampai tersungkur lalu masuk ke ruang rawat. Dia melihat ibunya terbaring di tempat tidur berlumuran darah dan dalam keadaan pingsan. Dalam sekejap, Dirga merasa bersalah. Hatinya sangat tidak karuan. Sialan, aku seharusnya pulang tadi malam. Bu, maafkan Dirga. Dirga menangis tersedu-sedu, tetapi dia segera tenang kembali. Dia memeriksa luka-luka ibunya dengan cermat, lalu menemukan bahwa selain kaki kirinya yang patah, bagian tubuh lainnya juga terluka. Dia segera menusukkan jarum ke tubuh ibunya. Saat itu orang yang dibantingnya ke lantai di luar bergegas masuk. Sialan, ibumu gak mau bayar, kamu berani memukul kami juga? Apa kalian tahu siapa aku? Namaku Jagger, orang di belakangku adalah Tuan Reno. Ibumu? Seorang wanita tua bodoh berani-beraninya nggak bayar biaya perlindungan. Hanya patahkan satu kaki saja sudah bagus. Anaknya saja nggak mau gantikan ibunya bayar biaya perlindungan. Kamu masih berani mukul kami? Kamu cari mati, ya? Kamu cari mati. Dirga berteriak marah. Dia mengangkat kakinya dan menendang dengan keras beberapa kali. Semua orang seketika terpental ke lantai dan terluka parah. Dia sudah sangat baik, karena ini adalah rumah sakit. Dia tidak ingin mulai membunuh dan tidak ingin membuat situasi terlalu berdarah. Jika bukan karena itu, satu tatapannya saja bisa memenggal kepala orang-orang ini. Reno, lagi-lagi kamu. Bagus sekali ya. Aku akan mengambil nyawamu. Sejak kecil, ayah tidak pernah pulang selama bertahun-tahun. Dirga dan ibunya hidup bergantung satu sama lain. Ibunya adalah orang paling penting di hidupnya. Siapapun yang menyakitinya akan mati. Reno tidak akan pernah melepaskan orang-orang itu. Dia akan menyiksanya sampai mati secara perlahan. Sialan, anak ini cukup pandai berkelahi. Panggil Tuan Reno dan bawa seseorang untuk membunuhnya. Jagger dan yang lainnya terkulai lemas di lantai sambil meratap dan berteriak. Pada saat ini, Zira dan Aisyah bergegas mendekat lalu segera menemukan ruang rawat Ibu Dirga. Kenapa kamu datang kemari? Dirga terkejut melihat Zira. Bagaimana luka bibi? Wajah Zira penuh kekhawatiran, jika kakinya patah, tapi aku akan menyembuhkannya. Nona Zira, kamu masih terluka dan sulit bergerak. Nona pulang saja untuk istirahat. Perawatanmu mungkin harus ditunda selama beberapa hari. Aku harus merawat ibuku dulu. Terima kasih sudah menjenguk ibuku. Raut wajah Zira tampak tidak senang begitu mendengarnya. Bicara apa kamu ini? Kamu adalah tunanganku, ibumu adalah calon ibu mertuaku. Sekalipun ibumu gak terluka seperti ini, apa aku tetap gak boleh datang menemuinya? Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan serahkan sisanya padaku. Oh, ya. Orang-orang di luar kenapa? Dirga tersentuh mendengar ucapan Zira. Mereka memukuli ibuku, Nona Zira. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kenapa kamu gak pulang saja dulu? Jangan basa-basi lagi, fokuslah menyembuhkan bibi. Aisyah dan aku menjaga bagian luar. Kalau ada apa-apa, kamu beri kode saja. Nada bicara Zira jelas tegas sekali, dia pun segera keluar dari ruang rawat. Tepat di luar, Reno dan Meli muncul dengan beberapa pengawal. Bab 5. Usik Nona Zira sedikit saja, aku lenyapkan seluruh keluargamu. Reno dan Meli datang dengan beberapa pengawal. Melihat tragedi Jagger dan yang lainnya, Reno tak bisa menahan emosi dan mulai memaki-maki. Mengurus Dirga dan ibunya saja nggak bisa, apa gunanya aku pelihara kalian? Kalian semua nggak berguna. Bukan begitu, Tuan Reno, anak itu benar-benar pandai berkelahi. Tuan Reno, tolong bantu kami. Jagger merangkak ke kaki Reno dan menyeka sepatunya dengan lengan bajunya. Namun, fokus Reno sekarang sepenuhnya pada Zira dan Aisyah. Dua wanita yang cantik dan elegan. Bila Meli dibandingkan dengan Zira dan Aisyah, perbedaannya sangat jelas. Mereka bagaikan itik buruk rupa dan angsa putih yang cantik. Pikiran Reno seketika dipenuhi dengan pikiran jahat, matanya tertuju pada tubuh Zira. Halo, dua wanita cantik, namaku Reno Markus, ini kartu namaku. Keluarga Markus adalah keluarga konglomerat kelas 3 di kota Langgara. Ayahku adalah kepala keluarga,
Aku khawatir kamu belum tahu bahwa Dewi Perang Angsa Putih sudah tiba di kota Langgara ya? Aku lihat kalian berdua seperti bukan berasal dari kota Langgara, tapi pasti pernah mendengar nama Dewi Perang Angsa Putih. Sejujurnya, keluarga Markus adalah satu-satunya keluarga yang pendapatnya bisa diterima oleh Dewi Perang Angsa Putih. Karena pamanku adalah Jenderal Bintang 9 di Departemen Perang, inilah berita yang pamanku dapat dari Departemen Perang. Sekarang pamanku yang menemani Dewi Perang Angsa Putih, jadi aku dengan tulus mengundang kalian berdua ke kediaman keluarga Markus sebagai tamu. Kalau kalian mau melihat aura pahlawan Dewi Perang Angsa Putih, itu soal gampang bagi pamanku. Reno membagikan kartu namanya dengan sombong. Dalam hatinya Reno merasa senang, berpikir bahwa dua wanita cantik itu pasti tidak akan menolak berita yang begitu mengejutkan. Pada saat itu, ketika mereka tiba di keluarga Markus, apa mereka masih bisa melarikan diri? Kecantikan yang luar biasa ini harus dinikmati oleh Reno. Melly menatap Reno, raut wajahnya bahkan terlihat kesal. Kak Reno, kapan paman menemani Dewi Perang Angsa Putih? Bicara apa kamu ini? Melly sangat tidak senang, karena tatapan Reno pada Zira membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hari ini, dia pulang bersama Reno sejak pagi dan bertemu dengan paman Reno. Namun setelah bertanya, dia baru tahu bahwa pamannya hanya tahu Dewi Perang Angsa Putih sedang dalam perjalanan ke kota Langgara. Sedangkan kapan dia akan tiba dan di mana, pamannya sama sekali tidak tahu. Sekarang, keluarga Markus sedang secara diam-diam menggerakkan semua orang sekitar di seluruh kota untuk mencari tahu tentang berita Dewi Perang Angsa Putih. Dia dan Reno juga ditugaskan untuk menyelidiki sebuah daerah. Duar. Saat Reno mengatakan bahwa Zira akan datang ke kota Langgara, Aisyah tiba-tiba mengeluarkan aura yang dingin dan kejam. Sudah menjadi rahasia bahwa dia dan Zira datang ke kota Langgara, bahkan di Departemen Perang, hal ini hanya diketahui oleh komandan. Dari mana dia mendengar tentang Jenderal Perang Bintang 9 ini? Pada titik ini, Reno sudah mati di mata Aisyah. Selama Zira memberi perintah, dia tidak akan ragu untuk membanting Reno ke lantai. Hehe. Keluarga Markus itu apaan? Kalian memenuhi syarat untuk diterima pendapatnya oleh Dewi Perang Angsa Putih? Apa kamu tahu apa itu cari mati? Aisyah melangkah maju, tubuh Reno dan yang lainnya tanpa sadar gemetaran. Sial, bagaimana wanita ini bisa begitu mengintimidasi? Pada saat ini, Zira berbicara. Reno, kan? Apa kamu yang menyuruh mereka untuk memukuli ibunya Pak Dirga? Pada saat ini, Zira seperti ratu berkuasa yang menatap semua makhluk hidup. Kata-katanya menyiratkan niat membunuh. Dia selalu sangat tenang dan tidak ingin orang-orang luar mengetahui hubungannya dengan Dirga. Kalau tidak, ibunya akan segera tahu tentang Dirga. Hal ini tentu akan berbahaya bagi Dirga dan ibunya. Namun, dia sudah memutuskan untuk menikahi Dirga. Ibu Dirga adalah calon ibu mertuanya. Kalau ibu mertuanya dipukuli, apakah Zira bisa diam saja? Sedangkan identitasnya akan segera ketahuan, dia sama sekali tidak peduli. Pak Dirga? Dirga? Apa hubunganmu dengan Dirga? Kalian berdua bukan wanita yang dibungkus Dirga dari kelab malam, kan? Sejak awal, Melly kesal melihat Zira dan Aisyah, terutama Zira. Karena baik temperamen ataupun kecantikannya, semuanya kalah dari Zira. Ditambah cara Reno menatap Zira barusan, Reno terlihat begitu ingin memikat hati Zira. Melly sangat kesal melihatnya. Berani sekali menghina atasanku, kotor sekali mulutmu. Plak. Aisyah menampar wajah Melly seperti kilat hingga merontokkan satu giginya. Melly langsung tercengang. Tepat ketika dia ingin menatap mata dingin Aisyah, dia langsung ketakutan oleh aura pembunuh yang melintas dari matanya yang dingin. Dengan sedih, dia meminta bantuan Reno. Kak Reno, dia benar-benar berani memukulku. Cepat suruh pengawalmu lampiaskan emosiku. Reno juga benar-benar ketakutan dengan aura Zira dan Aisyah, tapi dia langsung tenang dan merasa senang. Karena sekarang dia punya alasan untuk memberikan tekanan pada Aisyah dan Zira. Aku benar-benar ingin berteman dengan kalian berdua. Tapi kalian malah memukul tunaganku. Masalah ini tentu saja besar, kalian hanya punya satu pilihan sekarang. Kalian berlutut meminta maaf pada tunanganku, lalu kalian temani aku minum. Kalau nggak begitu, aku jamin kalian berdua nggak akan bisa keluar dari rumah sakit ini hari ini. Reno selesai bicara. Dia menoleh melemparkan tatapan ke pengawal di belakangnya. Tak lama kemudian beberapa pengawal mengelilingi Zira dan Aisyah.
Kamu mengancamku? Zira tidak marah, tetapi malah menatap Reno dengan konyol. Reno berkata dengan kesal, Nona, kalau kamu masih bersikeras, aku pun gak bisa berbuat apa-apa lagi. Begini saja, selama pamanku gak ada, setengah kota Langgara ini dikuasai oleh keluarga Markus. Sekarang pamanku menemani Dewi perang angsa putih, seluruh kota Langgara bisa dikuasai oleh keluarga Markus. Pamanmu Jenderal Bintang 9? Dia sangat kuat. Zira meledeknya. Biasa saja, keluarga Markus adalah keluarga konglomerat kelas 3 di kota Langgara. Tapi kekuatan keluarga Markus dalam bidang medis berada di 3 besar di kota Langgara. Obat-obatan dari keluarga Markus dipasok langsung ke Departemen Perang. Dewi Perang Angsa Putih sudah berjanji akan menjadi saksi pertunanganku 6 hari lagi. Apa kamu tahu apa artinya ini? Artinya, keluarga Markus akan menjadi keluarga kelas 2 atau bahkan nomor 1. Pamanku akan segera dipromosikan menjadi Raja Perang. Bukan gak mungkin untuk dipromosikan menjadi Dewa Perang dalam waktu 2 tahun. PFFTT. Aisyah tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Reno agak marah. Aku ingat hal-hal menyenangkan. Aku bebas tertawa kalau aku mau, bukan? Aisyah menutup mulutnya dan tertawa. Wajah Reno langsung muram. Hal menyenangkan apa? Aku sarankan kamu tahu diri dan meminta maaf kepada tunanganku sambil berlutut. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau main kasar. Siapa sangka, setelah Reno selesai bicara, Aisyah tertawa lagi dan berkata, kucingku lahiran. PFFTT. Kali ini giliran Zira yang tertawa. Tawa ini mengejutkan semua orang. Kenapa kamu tertawa lagi? Reno kagum dengan tawa Zira. Dia ingin marah tapi tidak bisa. Kucingku lahiran juga. Zira ikut-ikutan Aisyah. Kenapa kata-katanya mirip sekali? Reno seketika sadar. Kalian sedang mentertawakanku. Bagus sekali, kalian berdua cari gara-gara, ya? Habisi mereka, agak lembut sedikit. Reno memerintahkan pengawal, tetapi pada saat ini suara Dirga datang dari ruang rawat. Reno, kalau kamu berani mengusik Nona Zira, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Saat suara itu terdengar, Dirga keluar dari kamar sakit dengan aura yang mematikan. Dia datang ke depan Zira dan meraih tangan wanita itu, lalu melindungi Zira di belakangnya. Pada saat itu, Zira merasakan aliran hangat aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di hatinya. Dia sepenuhnya mengabaikan aura membunuh dari diri Dirga. Jadi, beginilah rasanya dilindungi oleh pasangan sendiri? Namun, Aisyah saat ini merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dari sosok Dirga. Bahaya parah. Bahaya ini membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aisyah ketakutan sampai ke tulang-tulangnya.